Seorang warga meninggal dunia akibat serangan jantung lantaran panik melihat api membakar rumah tetangganya di Rawamangun, Jakarta Timur. Gelombang pengungsi etnis Rohingya yang terdampar ke Provinsi Aceh kini mencapai 890 orang. Sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, 2 lansia dengan komorbid pasien positif COVID-19 di Jakarta meninggal dunia. Debat Capres perdana malam nanti selama 2 jam 30 menit. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Dan berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 rumah terbakar di Rawamangun, Jakarta Timur. Kebakaran memakan korban jiwa. Seorang warga meninggal dunia akibat serangan jantung lantaran panik melihat api membakar rumah tetangganya. Api berkobar tak terkendali di tengah permukiman padat penduduk Jalan Rawamangun Muka Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga sekitar panik mencoba mencegah api merambat ke rumah di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Api dapat dikendalikan, namun 2 bangunan rumah tinggal habis terbakar. Kebakaran memakan korban jiwa. Seorang warga meninggal dunia diduga terkena serangan jantung lantaran panik melihat rumah tetangganya terbakar. Ini yang terbakar bukan rumah, ini katanya informasi 2 rumah ya, hanya 2 kakak, ini rumah memang posisi ada di tengah-tengah. Jadi pas kita hadir itu asapnya sangat tinggi, hitam, kita mengkhawatirkan rumah sekitarnya. Betul, yang meninggal tadi saya konfirmasi juga ternyata bukan warga yang terdampak kebakaran, namun dia warga yang tetangganya mungkin saat ada evakuasi barang-barang pada kaget, dia ikut ternyata dia ada sakit jantungnya. 17 armada pemadam kebakaran dengan 75 personel dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Kebakaran dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, kandang peternakan ayam di Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan ribuan ayam potong mati. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat kobaran api dengan cepat membesar membakar kandang peternakan ayam di Kampung Sinagar Papak, Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan 1 dari 12 kandang yang ada. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 8.000 ekor ayam mati. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Kebetulan untuk dari samping itu kan ini terbuat dari plat besi yang dikasih semacam peredam gitu ya, semacam peredam itu. Jadi kita pada saat membongkarnya pun ditambah dengan ketinggian di atas 3 meter, kita sedikit kesulitan karena itu semuanya dari bahan baja ringan jadi dibaut. Belum diketahui kerugian akibat kebakaran tersebut. Kasus kebakaran dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Seorang petugas parkir tewas tertabrak truk tronton bermuatan pasir di Jalan Raya Kelapa II Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya menabrak tukang parkir, truk juga menabrak sebuah minibus mewah hingga terseret beberapa meter. Seorang tukang parkir tewas mengenaskan tergeletak di pertigaan Jalan Raya Kelapa II Legok, Kabupaten Tangerang.
Korban, Rosid 40 tahun, terlindas truk bermuatan tanah yang melaju dari Kelapa II menuju Pangkalan Pasir di kawasan Legok. Korban meminta truk untuk berhenti, memberi jalan bagi mobil lain, namun truk justru menabrak korban. Truk tanah juga menabrak sebuah minibus Alphard hingga mengakibatkan badan mobil rusak berat. Korban mencoba menghentikan truk tanah untuk memarkirkan minibus Alphard. Diduga remblong, truk terus melaju, menabrak korban, dan menyeret minibus Alphard. Parkir. Iya. Terus? Meninggal. Bawa ke rumah sakit. Ketabrak apa ke rumah, Bang? Tabrak lah. Mobil apa? Mobil truk. Pasir. Mobil dari arah mana? Di arah sana. Dari Karawaci menuju Legok. Iya. Dia itu lagi parkir. Supir dan kernet truk menyelamatkan diri ke Polsek Kelapa II. Warga yang emosi merusak truk yang menabrak korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Ratusan pengungsi etnis Rohingya terkatung-katung di Banda Aceh. Mereka ditolak semua lokasi pengungsian. Hingga kini belum ada perhatian dari instansi berwenang ataupun UNHCR. Ratusan pengungsi etnis Rohingya terlantar di depan kantor Gubernur Aceh. Para pengungsi mengaku sempat diantar warga ke kamp pramuka di Kabupaten Pidi namun ditolak warga. Mereka kemudian ditempatkan di kantor Gubernur Aceh. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai lokasi penampungan bagi para pengungsi ini. Nama Muhammad Amin. Mama Amin. Umur dia Mama Alom. Sini tulis satu salah Muhammad Alom. Usia? Nak Muhammad Alom. Umur. Umur 35. 35. Sip. Pengungsi yang terlantar di lokasi ini berjumlah 135 jiwa. Kapal mereka terdampar di dalam reh Aceh Besar. Belum ada instansi terkait atau badan berwenang, UNHCR, IOM, atau pemerintah setempat yang memberikan kejelasan nasib mereka. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Syukri Sarifuddin melaporkan. Gelombang pengungsi etnis Rohingya yang terdampar ke Provinsi Aceh kini mencapai 890 orang. Mereka datang dalam 5 gelombang di pesisir Kabupaten Pidi terhitung sejak Desember 2022 hingga 10 Desember 2023. Kedatangan pengungsi etnis Rohingya menimbulkan permasalahan baru di Aceh. Warga di sejumlah wilayah menolak kedatangan mereka, bahkan meminta kapal mereka yang telah merapat di pantai untuk kembali ke laut. Dinas Sosial Kabupaten Pidi menyatakan, sudah ada 5 gelombang kedatangan pengungsi Rohingya yang terdampar di pesisir pantai Kabupaten Pidi sejak Desember 2022 hingga 10 Desember 2023. Jumlah keseluruhan pengungsi mencapai 890 orang. Beberapa kepala desa menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya. Mereka mendesak UNHCR ataupun pihak terkait agar para pengungsi etnis Rohingya dipindahkan dari desa mereka. Allah wabarakatuh. Saya selaku Pesik Gampung Kuli, Kecamatan Madai, Kabupaten Pidi, tidak mau menerima orang Rohingya di sini karena terasa terusik dan terganggu. Tolong kepada pihak-pihak mau dibawa kemana terserah. Kami setelah memberi makan, insya Allah makan sudah kami beri mulai dari jam 3 tadi malam sampai sekarang. Ini dari sekarang ini orang ini harus pindah. Entah itu terserah kepada orang UNHCR itu mana itu terserah. Pokoknya jangan ada di sini lagi. Berarti untuk penanganan sementara ini juga dari desa ini nggak mau sediakan tenda semua. Dinas Sosial juga kewalahan menangani para pengungsi. Jumlah pengungsi yang demikian besar tak tertampung di lokasi penampungan sementara. Kalau Kabupaten Pidi itu tidak ada tempat lain, harus di pinggir laut. Harus dibuat tenda di pinggir laut dan mereka tetap di pinggir laut. Pinggir laut ya. Ini untuk terkait makanan mereka kayak mana nanti ya? Makanan mereka urusan UNHCR. UNHCR ya. Ya. Dari 890 orang pengungsi Rohingya yang tiba Kabupaten Pidi, 480 orang ditempatkan di Kaminaraya, Kecamatan Padang Tiji. 230 orang ditampung di Desa Blangkulam, Kecamatan Bate. Sementara 180 orang yang baru tiba di Blangraya masih menempati tenda darurat di tepi pantai. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, 2 pasien positif COVID-19 di Jakarta meninggal dunia. Kedua pasien lansia berjenis kelamin perempuan sebelumnya memiliki komorbid hipertensi dan belum vaksin dosis keempat.
Dua pasien COVID-19 di Jakarta dilaporkan meninggal dunia oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kedua pasien perempuan berusia 81 tahun dan 91 tahun terkonfirmasi positif COVID-19 pada November 2023. Pasien berusia 81 tahun memiliki komorbid atau penyakit bawaan hipertensi dan belum menjalani vaksinasi dosis keempat. Sementara pasien berusia 91 tahun memiliki komorbid stroke dan gagal jantung serta belum pernah menjalani vaksin. Memang dua kasus ini semuanya perempuan, lansia ada yang 81 tahun dan 91 tahun, komorbidnya hipertensi, penyakit jantung ya memang kondisinya sejak pertama kali terkena COVID memang sudah kondisi berat. Ya oleh karena itu dirawat di rumah sakit. Dan juga ada yang belum vaksin dosis 4 dan yang satu lagi belum vaksin sama sekali. Meski ada peningkatan kasus yang bisa terjadi dalam kurun waktu 6 bulan sekali, namun Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta masyarakat tidak panik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara atas kasus dugaan gratifikasi dan TPPU. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara atas kasus dugaan gratifikasi dan TPU-PPU. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi melalui beberapa perusahaan yang dimiliki bersama istrinya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan tuntutan 14 tahun penjara dengan pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 18,9 miliar rupiah. Jaksa KPK menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah terkait perpajakan dan melakukan tindak pidana pencucian uang hampir 100 miliar rupiah. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah bersama istrinya Erni Meike Torondek. Gratifikasi diduga diterima lewat berbagai perusahaan, diantaranya PT Arta Mega Ekadana, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo. Tindak pidana pencucian uang hingga 100 miliar rupiah juga diduga melibatkan Erni. Sidang akan dilanjutkan 27 Desember mendatang dengan agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Jam 2.30. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan Senin kemarin. Selain menyapa para pedagang pasar, Gibran juga membagikan buku tulis. Gibran melanjutkan kampanye dengan belusukan ke Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan. Setibanya di pasar, Gibran langsung mengunjungi para pedagang di kios demi kios untuk menanyakan harga sembako di pasar. Gibran pun disambut dengan antusias oleh para pedagang maupun warga sekitar. Selain itu, Gibran membeli dagangan pasar seperti cabai dan juga minyak. Dalam kampanye kali ini, Gibran juga membagikan buku tulis ke warga, khususnya anak-anak. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pada Senin kemarin. Anies menyatakan siap mengaplikasikan roadmap perekonomian dari APindo. Dalam dialog ini, Anies menerima masukan dari APindo terkait bentuk roadmap perekonomian Indonesia. Anies menyatakan siap mengaplikasikan roadmap dari APindo berupa kumpulan gagasan dan saran dari para ekonom dan pelaku usaha. Beberapa rekomendasi dari APindo diantaranya adalah pentingnya kepastian hukum, kemajuan teknologi, dan SDM untuk lompatan produktivitas, hingga keberadaan infrastruktur serta sarana prasarana digital. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyebut forum ini tepat untuk mencari solusi serta tukar gagasan dengan para calon pemimpin ke depan. Ini kenaikan UMP itu dari 6,3%
Sementara itu, pemirsa, ratusan pengusaha dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo untuk mewujudkan kepastian hukum. Ganjar menyebut kepastian hukum jadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir dalam forum dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Senin siang. Ganjar menjawab berbagai isu yang dibahas dalam dialog ini, yakni roadmap perekonomian Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Di antaranya soal pertumbuhan ekonomi, sistem pengupahan, dan lapangan kerja. Ganjar menegaskan kepastian penegakan hukum jadi masalah utama di Indonesia. Untuk itu, bersama Mahfud MD, ia akan membenahi kepastian dan penegakan hukum agar investasi berdatangan serta lapangan kerja terbuka lebar. Tapi yang muncul tadi dari kawan-kawan APindo adalah, tolong dong kami juga mau bekerja, tapi beresin itu soal penegakan hukum. Artinya kalau penegakan hukum itu bisa tegak setegak-tegaknya, terus kemudian layanan pemerintahannya bisa sangat baik gitu ya, integritas aparaturnya bagus, maka kita bisa mencontoh beberapa negara yang memang mereka benar-benar good governance-nya bisa berjalan dengan baik. Singapura lah contohnya. Upaya Ganjar Mahfud ini pun mendapat dukungan dari APindo serta disebut tepat oleh mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan jelang debat Capres perdana malam nanti telah rampung digelar. KPU menyediakan total waktu 150 menit dan dibagi ke dalam 6 segmen. Akan ada 18 pertanyaan bagi para Capres sesuai dengan tema pertama, yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, hingga penguatan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum siap menggelar debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden pada Selasa malam nanti. Debat akan dilangsungkan selama 150 menit termasuk jeda yang dibagi ke dalam 6 segmen dan 18 pertanyaan. Bertempat di gedung KPU RI, panggung berbentuk lingkaran berkapasitas kurang lebih 800 orang telah disiapkan. Dan perlu dicatat, debat perdana ditujukan untuk Capres sehingga porsi terbesar untuk berbicara yakni ketiga Capres. Namun para Capres tetap diperbolehkan diskusi dengan Cawapres masing-masing. KPU memastikan debat malam nanti akan berlangsung interaktif. Boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak itu maksud saya dari rundown yang ada kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal penyampaian visi misi program. Nah setelah itu untuk pendalamannya modelnya tadi pendalamannya dengan diajukan pertanyaan. Dan kemudian yang paling akhir sesi ke-6 itu adalah pernyataan penutup closing statement. Jadi dari 6 segmen itu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud menyatakan siap adu gagasan dalam debat terbuka yang akan ditonton jutaan pasang mata. Kalau damai ya kita laksanakan, semua mesti mengontrol, semua mesti fair agar damai. Kalau tidak fair nanti orang akan terpancing pada situasi itu. Maka yuk kita menggunakan kalimat untuk debat yang baik, nanti gimana Pak? Program yang baik dan seterusnya. Kalau debat ya kita debat aja, tinggal jalan aja. Ada persiapannya Pak? Ada persiapan khusus nggak? Ya? Ada persiapan khusus nggak Pak? Debat, tinggal jalan aja. Saya dan Pak Mahfud sudah siap. Pada debat pertama malam nanti, tema debat Capres akan membahas pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, hingga penguatan demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagi Anda yang hendak beraktivitas sore hari nanti, hindari kawasan gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sekitar gedung KPU akan steril mulai pukul 4 sore dan lalu lintas dialihkan. Ya, pemirsa, jelang debat Capres dan Cawapres, ini pihak polisi baru saja mengumumkan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung KPU
Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Di mana tadi kami baru saja menerima keterangan dari Wakasatgas Preventif Penyelenggara Pemilu, Brigjen Rudi Antariksa, yang mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas ini nantinya akan dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Imam Bonjol di sekitar gedung KPU. Nantinya hal ini menyusul debat Capres-Cawapres yang nantinya akan digelar pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Tadi juga Rudi menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak KPU dan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, di mana nantinya selain rekayasa nanti akan ada sekitar personil aparat gabungan yang terdiri dari pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Dan jikalau dirincikan nantinya akan ada 1.000 personil aparat, di mana terdiri dari 270 aparat dari Mabes Polri dan juga akan ada 1.000 personil yang diturunkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini kami masih memantau prosesi daripada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sekitar gedung KPU. Namun dapat kami sampaikan bahwa Jalan Raya Imam Bonjol ini nantinya akan mulai steril pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di sekitar gedung KPU. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, logistik pemilu rusak masih ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Di Mandailing, Natal, segel rusak hingga tinta bocor ditemukan dan segera ditukar dengan yang baru. Sejumlah logistik pemilu yang diterima KPU Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini didapati dalam kondisi rusak. Di antara logistik yang dalam kondisi rusak seperti segel hingga tinta. Kerusakan tersebut telah dilaporkan ke KPU Provinsi dan secepatnya langsung mendapat pengganti. Sementara itu logistik pemilu yang rusak diamankan agar tidak disalahgunakan. Bilik suara, terus bantalan alat coblos, terus segel ada yang rusak, cuman udah datang penggantinya. Tinta cukup, biarpun ada yang bocor, udah ada gantinya. Ada sisanya dikasih. KPU Mandailing, Natal, Sumatera Utara sudah menerima sekitar 70% logistik pemilu, mulai dari kotak suara, bilik suara, hingga tinta dan sejumlah logistik lainnya. Sementara pengiriman logistik lain berupa surat suara dan sejumlah formulir masih menunggu. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Sejumlah baliho kampanye caleg di Aceh diduga dirusak orang tak bertanggung jawab. Baliho caleg dirobek hingga dicoret-coret. Sejumlah alat peraga kampanye calon legislatif di PD Jaya Aceh ini rusak. Seperti baliho caleg ini yang diduga dirobek oleh orang tak bertanggung jawab. Tidak hanya dirobek, sejumlah baliho caleg lainnya juga dicoret-coret. Bahkan terdapat baliho caleg yang dirusak total oleh orang tak dikenal. Perusakan alat kampanye ini meresahkan masyarakat. Tak hanya soal potensi pelanggaran dalam pemilu, namun dikhawatirkan terjadi ketegangan antar pendukung. Pengawas pemilu akan menyelidiki perusakan alat kampanye ini, namun meminta masyarakat untuk tetap tidak saling menyalahkan. Yang pertama, kita juga harus paham bahwa baliho itu terkadang kita tempel di pinggir jalan. Kadang-kadang memang terkena batu akibat ada terpleset dari mobil, kadang-kadang tergores apa kan. Jadi ini kan belum bisa kita pastikan bahwa itu dirobek atau bukan. Ini persoalan yang belum ada data yang konkret, juga belum laporan dan temuan-temuan kita belum bisa kita pastikan bahwa itu dirobek. Pengawas pemilu juga mengimbau para peserta pemilu tidak sembarangan memasang alat peraga kampanye agar tidak merusak lingkungan sekitar. Dari Kabupaten PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI resmi membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024 mulai Senin kemarin. KPU membutuhkan 5 juta anggota KPPS yang nantinya akan diberi honor 1 juta rupiah. Pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilu 2024 resmi dibuka hari Senin 11 Desember. KPU RI akan merekrut 5.700.000 anggota KPPS untuk melaksanakan pemilu di 800.000 TPS seluruh Indonesia. Honor petugas KPPS untuk pemilu 2024 naik. Sebelumnya, Ketua KPPS mendapat honor Rp550.000. Untuk pemilu mendatang, Ketua KPPS akan diberi honor Rp1.200.000.
Sementara untuk anggota KPPS di tiap TPS, honornya naik dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000. Namun persyaratan, terutama syarat kesehatan, akan diperketat. Yang akan terekrut nanti memiliki syarat kesehatan. Setidaknya akan diminta ya proses pemeriksaan kesehatan terkait dengan darah tinggi, kolesterol dan diabetes. Karena hasil dari beberapa masukan, seminar, kemudian kajian, diskusi dan evaluasi terkait dengan pemilu tahun 2019, rata-rata teman-teman yang mengalami meninggal dunia, sakit dan lain sebagainya. Pendaftar KPPS diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan dalam kondisi prima dan tidak memiliki riwayat komorbid. Anggota KPPS yang terpilih akan ditetapkan pada 24 Desember dan dilantik resmi pada 25 Desember 2023. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sardu Santo, iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar bazar beras murah dan pengobatan gratis di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain sosialisasi dan di masa kampanye, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kesejahteraan rakyat kecil. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi istri Liliana Tanu Sudibyo disambut hangat oleh warga di halaman kantor DPW Partai Perindo Kalimantan Tengah saat melihat langsung bazar sembako murah dan pengobatan gratis. Dalam kunjungannya, HT turut berbincang dengan sejumlah warga serta memastikan program yang pro rakyat ini berjalan dengan baik. Sangat membantu masyarakat, diadakan pemeriksaan gratis di sini. Terima kasih kepada Bapak Haritanu sudah melaksanakan ini. Saya ucapkan ya terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Perindo itu semakin jaya. Partai Perindo berkomitmen akan melaksanakan bazar sembako murah secara masif untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini akan kami luncurkan secara masif nanti di seluruh tanah air, ya, supaya kawan-kawan pengurus daerah maupun para caleg semua itu bisa bersinggungan, bertemu dengan masyarakat dengan lebih baik, ya, dengan lebih erat melalui kegiatan bakti sosial antara lain bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Hubungan yang erat ini membuat mereka juga merasa bahwa mereka adalah part of Perindo dan mereka berjuang untuk kami bersama-sama. Dalam kesempatan yang sama, HT turut memimpin lunch meeting dengan para caleg DPR RI Kalimantan Tengah untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo melakukan pertemuan internal dengan sejumlah pengurus dan calon legislatif Partai Perindo di Pontianak, Kalimantan Barat. Pertemuan ini menjadi penyemangat para caleg untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu 2024 mendatang. Caleg Partai Perindo se-Kalimantan Barat antusias saat mendapatkan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. HT meminta kepada seluruh calon legislatif Partai Perindo Kalimantan Barat untuk maksimal berjuang dan meraih suara sebanyak-banyaknya dengan mencari kantong-kantong suara di setiap basis masyarakat. Banyak kader-kader muda kita ikut pencalekan dan mereka sangat militan, banyak turun ke lapangan. Saya perhatikan itu termasuk sumbernya dari pemuda Perindo. Ya, jadi ini berita yang sangat positif dan saya yakin di pemilu nanti Perindo akan mendapat kursi cukup banyak. Jadi kita punya strategi masing-masing daerah kita terapkan, misalnya daerah yang susah dijangkau kita masukin program-program apa gitu kan yang bisa kayak tadi hari ini kita belajar minyak murah gitu, nanti kayak kita terapkan. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud akan terus turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi dan memberikan solusi untuk Indonesia sejahtera. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.
Seorang pengendara motor di Kabupaten Gunung Kidul tewas usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lainnya. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap. Kembali di seputar News Pagi, pemirsa, sebuah toko sembako dan bensin eceran terbakar habis di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kebakaran terjadi saat percikan api menyambar BBM yang tengah dipindahkan dari drum ke jerigen. Kepanikan terjadi di kawasan Tanah Abang, Kecamatan Wolio, kota Bau-Bau. Sebuah toko sembako yang juga menjual bensin eceran terbakar. Kobaran api dan asap hitam menyelimuti toko akibat BBM yang disimpan dalam drum di ruang penyimpanan ikut terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik toko sedang memindahkan BBM Pertalite dari dalam drum ke jerigen-jerigen. Tiba-tiba muncul percikan api, disusul ledakan disertai kobaran api. Tak lama api membesar membakar bangunan. Tiba-tiba sama jawaban kan tiba-tiba ada yang meledak. Bunyi meledak, tiba-tiba bangun udah keluar nih. Udah pas lihat bensin total bakar. Sudah bisa lari tapi ambil lain. Kita pada kebantuan tapi tidak bisa mati. Tambah besar apinya? Tambah besar dan merambat ke dalam. 9 unit armada damkar diturunkan ke lokasi. Api sulit dipadamkan karena BBM yang tersimpan dalam ruangan cukup banyak. Namun setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Menjauhkan api ini semakin tidak terkendali karena informasi yang kami dapat dan sesuai apa yang kami dapat di lapangan ada bahan bakar di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik toko luka bakar di bagian kaki akibat berusaha menyelamatkan barang-barang. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor terbakar usai bertabrakan dengan sepeda motor lainnya di kota Bengkulu. Kerasnya benturan mengakibatkan kedua pengendara harus dilarikan ke rumah sakit. Sepeda motor terbakar di tengah jalan wisata pantai Berkas, kota Bengkulu. Sepeda motor yang diduga membawa muatan bensin eceran terbakar akibat bertabrakan dengan sepeda motor lain. Kedua sepeda motor terseret hingga menimbulkan percikan api yang membakar bensin yang tumpah dari tangki bensin. Kedua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba salah satu hendak berbelok hingga tabrakan tidak terelakkan. Keras benturan mengakibatkan sepeda motor terseret beberapa meter sebelum terbakar. Dari arus ke kanan dan kiri, motor itu terlampau kencang. Laju beradu muntah. Keadaan situasi lagi sepi, ya kan? Mungkin terseret lebih kurang ada sekitar 3 meteran. 3 meter ya, lebih. Dan langsung kedua motor langsung terbakar. Warga sekitar berusaha memadamkan api tersebut dengan peralatan seadanya. Kedua pengendara sepeda motor luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Hendro Wirawan melaporkan. Ajang balap motor memakan korban jiwa. Seorang pebalap tewas akibat tertimpa gerbang start finish yang ambruk diterpa angin kencang. Tragedi ini terjadi dalam ajang balap motor di sirkuit non-permanen area Gortapis, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Seorang pebalap tewas akibat tertimpa gerbang start finish yang ambruk diterjang hujan angin. Gerbang dari rigging besi tiba-tiba ambruk saat sekumpulan pebalap melintas di bawahnya. Pebalap Andi Supriyadi dari Maniak Racing Team asal desa Sampulang, Tanah Grogot tewas tertimpa gerbang. Sementara seorang pembalap bernama Said luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Akibat insiden ini, ajang balap yang diikuti 650 pebalap dari sejumlah daerah dihentikan. Polisi menarik surat izin keramaian kegiatan dan meminta keterangan dari penyelenggara. Seorang pengendara motor di Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah tewas usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lain. Korban terluka parah di kepala, ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan.
Inilah kondisi motor yang ringsek usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Wonosari, Semanu Padukuhan Wukir Sari, Kelurahan Baleharjo, Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Satu pengendara meninggal dunia di lokasi, terluka parah di bagian kepala. Kejadian bermula saat korban Surya Afriani berkendara motor usai bekerja. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor yang belum diketahui identitasnya. Jarak yang terlalu dekat, kecelakaan pun tak terhindarkan. Posisi korban satu sepeda motor masih di jalan sama orang lakinya duduk-duduk, perempuannya udah nggak gerak. Yang pertama saya nggak tahu, tapi nggak ada darah waktu pertama saya lihat. Terus habis itu ya kayak banyak orang kayak darah ngalir, saya menjauh. Banyaknya kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan sepeda motor di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Sebanyak 80 pebalap dari berbagai daerah di Indonesia, kejuaraan nasional IMI Adventure Offroad 2023 di sirkuit Janoko Desa Wisata Krebet, Bantul, Yogyakarta. Putaran ketiga atau seri terakhir ini menjadi penentu titel juara nasional. Putaran ketiga atau seri terakhir Kejurnas IMI Adventure Offroad 2023 digelar di sirkuit Janoko, Desa Wisata Krebet, Bantul, Yogyakarta. Seri terakhir diikuti 80 pebalap yang mengikuti 4 kelas individual dan 2 kelas untuk tim. Ada 4 kelas individual yang dilombakan, yakni kelas G1 1000cc, G2 under 2500cc, G3 upper 2501 sampai 4800cc, dan G4 atau free for all. Sedangkan kategori tim hanya ada 2, kelas under dan upper. Bagi pebalap, seri terakhir ini sangat menantang. Lintasan sirkuit di Desa Krebet, Bantul tergolong keras karena terdiri dari trek batu putih dan terjal. Yang jelas menantang sekali. Persaingannya sengit. Yang paling sulit apa nih? Mungkin lebih ke ini ya. Kita nyesuaiin kendaraan sama trek. Kadang kan kita bawanya misalnya treknya panas, kita bawanya over, jadi akhirnya under kontrol kayak tadi. Akhirnya kurang kontrol lagi. 80 pebalap bertarung habis-habisan. Seri penutup ini menjadi penentu siapa yang akan menyandang titel juara nasional IMI Adventure Offroad 2023. Trek ini kita pilih karena yang pertama kita pengen memperkenalkan Jogja, khususnya di Pajangan Bantul ini, karena memang ini kawasan wisata, ini desa wisata. Kita pengen mempromosikan daerah wisata di Pajangan Bantul ini, kemudian juga kita menggerakkan UMKM. Trek offroad Janoko menjadi sirkuit yang unik karena memadukan olahraga dan potensi desa wisata. Dari Bantul, Yogyakarta, Krisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, di Bogor ada satu tempat menarik untuk bersantap bersama keluarga dan pasangan sepanjang liburan akhir tahun. Lido Lake Resort by MNC Hotel menyajikan beragam pilihan hidangan spesial di tempat yang istimewa. Hotel Bintang 5 ini bisa menjadi pilihan Anda sekeluarga atau pasangan untuk menikmati santap spesial saat momen liburan. Ada pilihan menu buffet di restoran Telaga Asri, spesial menu set lunch di Sunken Lounge, afternoon tea di tepi kolam renang, hingga spesial dinner untuk momen tahun baru. Di akhir tahun, pada saat malam tahun baru, kita menyediakan menu buffet yang sangat banyak, tentunya variasinya. Konsepnya itu lebih ke arah barbecue, the grill. Jadi setahun lalu kita mengadakan konsep Mongolian barbecue, tapi tahun ini kita western barbecue. Selain hidangan yang spesial, malam tahun baru Anda semakin istimewa dengan penampilan live music, dancer, clown magician, musik perkusi, hingga pesta kembang api. Yang spesial di sini tentu suasananya. Santap spesial dinner Anda sekeluarga akan menjadi sangat istimewa. Nah pemirsa,
Bukankah hidangan yang tersaji di Lido Lake Resort ini sangat menarik? Dan jika Anda masih bingung untuk memilih tempat makan untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga, ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda. Dari Bogor, saya Ayu Pratiwi dengan juru kamera Ade Supriyatna dan Novan Dwi Kusuma melaporkan. Saya lanjut makan pemirsa. Pemirsa, Jatim Park 2 di Kota Batu Malang, Jawa Timur memperkenalkan wahana wisata baru untuk menyambut wisatawan libur akhir tahun. Wisata drive-thru atau layanan tanpa turun memanjakan pengunjung dengan mobil listrik untuk berkeliling berwisata tanpa lelah berjalan. Ya, inilah keseruan para pengunjung wisata Jatim Park 2 di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Berbeda dengan konsep tempat wisata pada umumnya, wisata ini menggunakan kendaraan untuk berkeliling selama 1,5 jam, mengenal satwa, teknologi, hingga budaya. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa melihat langsung satwa dari dekat. Hanya berbataskan pagar, pengunjung lebih leluasa melihat koleksi satwa, mulai dari badak bercula 2, unta, harimau, kuda poni, hingga singa. Selain itu, pengunjung juga diajak melihat kecanggihan teknologi instalasi lampu di area Art Aquarium. Keindahan ikan dalam beragam bentuk akuarium yang berwarna-warni ini menjadi perpaduan yang menarik dan indah. Di tengah perjalanan, pengunjung juga diajak melihat pertunjukan langsung simfoni, cahaya, dan tarian. Ini menyenangkan gitu. Terus kalau kita lihat pakai mobil drive-thru itu kayak lebih menyatu sama satwanya, sama alamnya. Lebih dekat sama hewannya juga daripada pakai mobil pribadi kan tertutup ya. Pertama di Indonesia bahkan di dunia yang menghadirkan wisata berkeliling 30 wahana lebih dengan menggunakan mobil listrik seperti di samping kita ini. Pasti pengunjung akan merasa privasi ya, satu. Kemudian yang kedua melihat wahana langsung di sebelah kanan kiri. Mereka sepanjang 2,6 km, seluas area 5 hektar. Dan banyak sekali atraksi yang bisa disajikan, yang bisa dilihat langsung. Untuk bisa menaiki wisata drive-thru, pengunjung bisa datang pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Seorang mantan kuli bangunan sukses membuat kampung lele di Mojokerto, Jawa Timur. Kesuksesannya membuat para tetangga mengikuti jejaknya dengan menjadi pembudidaya ikan lele. Banyaknya kolam lele di setiap rumah warga membuat mereka hampir setiap hari panen, dijual secara bergantian ke pasaran. Kampung lele ini berada di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Hampir di setiap rumah warga kini terdapat kolam ikan lele. Warga memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Meski lahan sempit, namun tetap bisa digunakan sebagai kolam yang disesuaikan dengan ukuran lahan. Ya, ide kampung lele ini berasal dari seorang pria yang merupakan mantan kuli bangunan. Toto Winaryo kini mempunyai puluhan kolam ikan lele dengan berbagai ukuran. Tak hanya untuk diri sendiri, usaha yang dimulai sejak Agustus 2022 lalu, kini kesuksesannya diikuti para tetangga. Jadi setiap anggota itu ada jarak tebarnya 1-2 minggu. Jadi nanti di saat masa panen, kita tidak ada ruang kosong, jadi setiap hari itu ada ikan yang siap panen. Gitu. Di masing-masing anggota? Di masing-masing anggota. Para tetangga mengaku budidaya ikan lele di lahan kosong sangat bermanfaat dan dapat menambah ekonomi rumah tangga. Supaya ada penghasilan dan untuk menambah kesibukan dan penghasilannya itu bisa menambah untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Kini terdapat 13 anggota kelompok budidaya ikan lele dan 42 kolam bioflok aktif. Agar memberi keuntungan, masing-masing peternak lele harus memiliki minimal 3 kolam untuk mengawali usaha, sehingga mampu meraih keuntungan 40 hingga 50% setiap kali panen.
Dari kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.